tanggal 24 nanti Kaneki akan mulai disidangkan nih Bang. Mungkin kita mulai dari yang awalnya dulu. Pasti Abang beberapa kali sudah sempat menjenguk Kaneki di rutan Pondok Bambu. Mungkin untuk kondisinya sekarang Kaneki seperti apa Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore saya ucapkan buat teman-teman yang selalu mengikuti proses hukum Nikita Mirzani. Dia dalam keadaan sehat walafiat dan siap lahir batin untuk sidang tanggal 24 Juni, dan jam sidang itu biasanya di atas jam 11 siang karena kan harus dibawa dari rutan Pondok Bambu dan rutan Cipinang untuk Ismail Marzuki. Jadi kita tunggu aja sidang tanggal 24 karena di sidang 24 itu nanti akan terungkap sebuah fakta yang mengejutkan. Akan terungkap sebuah fakta yang mengejutkan, baru bisa saya tanggapi setelah secara resmi disampaikan di dalam persidangan pidana pada tanggal 24. Seperti itu. Akankah dari pihak pelapor juga akan hadir juga Bang? Wajib hadir, tapi bukan tanggal 24, nanti ada saatnya. Nanti saatnya diwajibkan hadir. Kalau tanggal 24 belum diwajibkan hadir. Tapi kalau dia mau jalan-jalan boleh-boleh saja. Tidak ada yang melarang. Bang, tadi kan Abang sempat bilang akan ada fakta-fakta yang menunjukkan. Apakah salah satu faktanya terkait pemerasan, ya kan dalam masuk pokok perkara kan pemerasan, apakah nanti akan terbongkar nih Bang? Ya kita tunggu tanggal 24. Jadi tanggal 24 itu setelah kita mendapatkan dakwaan, setelah dakwaan dibacakan secara resmi dan dinyatakan dibacakan, maka disitulah yang sebenarnya terjadi pembacaan dakwaan dengan pasal-pasal atau perbuatan-perbuatan pidana apa yang didakwakan. Kalau sekarang saya belum bisa memberikan jawaban apapun, tanggapan apapun karena saya takut salah. Kenapa saya bilang takut salah? Takut bahwa apa yang saya sampaikan sekarang berbeda dengan apa yang akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada persidangan tanggal 24. Nah, oleh karena itu saya menunggu tanggal 24 begitu sah dibacakan di hadapan majelis hakim dan dalam persidangan terbuka untuk umum, disitulah sah bahwa pasal yang didakwakan ini dan ini. Disitulah nanti ada kejutan-kejutan yang akan terjadi terkait dengan apa yang dibacakan dalam surat dakwaan seperti itu. Bang, mungkin dari Kanikinya sendiri gimana nih Bang? Ini kan sudah maksudnya bisa dibilang lah karena kasus ini berhasil menjebloskan Kaniki dan Mael juga. Apakah dia juga di satu sisi nggak sabar pengen segera bertemu Reza Gladys di persidangan? Ini bukan persoalan orang lagi acara kangen-kangenan, mau pertemuan, bukan. Ini proses hukum. Proses hukum yang kita hadapin. Jadi kita mencoba untuk menempatkan masalah ini pada tempat proses hukum. Jadi bukan terus ingin ketemu kangen-kangenan kayak reuni-reuni, bukan. Ini proses hukum di mana dalam proses hukum ini ada pelapor, ada yang dilaporkan. Kalau yang dilaporkan dan pelapor pasti akan ketemu di persidangan. Wajib diketemukan karena wajib diperiksa bukan hanya pelapor tapi semua saksi yang ada di dalam berita acara pemeriksaan itu wajib didatangkan dan diperiksa. Si pihak Reza Gladys juga menutup pintu damai karena tidak ada. Saya yang menutup. Karena yang berawal yang ingin damai itu bukan kami. Logikanya itu ya, hukum itu diperlukan logika. Ya, kita yang menggugat. Artinya yang mengajukan perkara ini ke persidangan adalah kami. Yang mustahil dong. Saya mau damai, yang ingin damai ya pasti pihak yang digugat. Bagaimana mungkin saya menawarkan damai wong saya yang menggugat? Hidup ini perlu logika, hukum ini perlu logika. Logika hukumnya Nikita yang menggugat, artinya Nikita tidak mau ada sesuatu kecuali proses hukum. Maka yang ingin berdamai itu pasti yang digugat. Ya mustahil dong kita yang menggugat, kita yang ingin damai. Logika hukumnya di mana? Bang, tapi dari proses hukum ini mungkin yang terlihat titik kejanggalannya mungkin seperti apa sih Bang?
Maksudnya kejanggalan gimana? Dalam apa namanya dalam kasus ini, apalagi kan ini kan masuknya kasus pemerasan. Nggak ada Pihak pemerasan. sananya. Saya tegaskan nggak ada pemerasan. Karena nanti itu akan terungkap secara tegas. Kita tunggu tanggal 24. Tanggal 24 kita tunggu. Angka-angka nanti di tanggal 24 juga dari keluarganya Kaniki akan hadir kan untuk. Saya nggak tahu karena anak-anak masih di bawah umur. Saya pikir nggak boleh juga datang di pengadilan. Tapi gimana Bang, mungkin respon apa namanya Kak Loli sendiri sebagai anak sulung, apalagi kan Saya nggak komunikasi dengan Loli karena Loli dalam saat ini lagi pendidikan ya istilahnya. Jadi saya nggak terlalu berkomunikasi. Mungkin orang-orang nih kita Mirzani yang berkomunikasi mungkin. Tapi kalau saya. sempat diamanahin oleh Kak Niki nggak sih Bang untuk pantau Kak Niki, pantau Loli anaknya. Ya itu pasti. Tapi kan memantau itu kan jangan ditafsirkan itu karena dia lagi sekolah. Lagi pendidikan istilahnya. Kalau pendidikan jangan diganggu lah, biar aja dia pendidikan. Paling kalau diperlukan ya mungkin dari pihak yang mendidik, yang berkomunikasi dengan saya itu aja. Bang, balik lagi nih terkait kasus pemerasan tadi saya sempat lupa. Berarti dengan adanya gugatan ini bisa menjadi senjata makan tuan juga nggak sih Bang buat bisnisnya Reza Gladys Bang? Ya ini kan bukti kalau memang dari awal adanya sebuah kesepakatan. Kesepakatan itu tidak diharuskan secara tertulis, tapi disyaratkan itu adalah ada dua belah pihak yang cakap secara hukum, ada sesuatu objek yang sah, ya, melakukan kesepakatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang secara hukum. Artinya pada saat seseorang meminta supaya direview yang baik-baik, itu kan bukan sesuatu yang melanggar hukum. Pada saat seseorang ingin menyerahkan uang 4 miliar dari 5 miliar ditawar, itu kan menjadi objek dalam perjanjian. Objeknya 5 miliar ditawar 4 miliar dan itu disepakati. Caranya disepakati ditawar 4 miliar. Caranya disepakati dibagi cara pembayarannya 2 miliar, ditransfer 2 miliar di bawah tunai seperti itu. Bang, berarti nggak benar ya Bang kalau dari pihak Nikita Mirzani mengajukan usulan perdamaian? Siapa yang gugat saya ke usulan damai? Logika hukum itu Terkait yang 4 miliar Bang, terkait yang pemerasan bukan prestasi. maksudnya 4 miliar gimana? Gugatan itu terdiri dari 4 miliar, terdiri dari 100 miliar, terdiri dari 3,4 miliar. Itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nanti dilihat mana yang dikabulkan. Oke. Bang, saya ngebleng. Bang, berarti dengan adanya kesepakatan tersebut bisa dibilang tuh adanya perjanjian ya Bang, bukan Iya, kesepakatan. adanya pemerasan, tetapi dari pihak sana malah mengklaimnya adalah sebuah pemerasan Bang. Enggak, pemerasan itu tidak ada. Dan camkan, tidak ada pemerasan. Saya sudah berani katakan tidak ada. Itu nanti akan terungkap tanggal 24. Berarti nanti semuanya akan Abang bawa juga bukti-bukti kuat Bang terkait untuk membantah dari pihak mereka Bang nantinya di pengadilan. Itu urusan saya, bukti-bukti. Nggak perlu saya sampaikan bukti apa. Karena bukti itu menjadi rahasia saya. Beberapa kuasa hukum juga mengatakan hal ini bisa saja tidak terjadi ketika saat penerimaan uang ada hitam di atas putih tanda tangan kuasa hukum. Menurut kamu seperti apa? Maksudnya? Ya hal ini dugaan pemerasan ini bisa saja tidak terbukti, tidak ada. Tidak ada. Kalau saya sudah bilang tidak ada, tolong jangan ditanya terus. Saya sudah berani nyatakan tidak ada pemerasan. Jadi jangan ditanya terus. Malu nanti kalau saya jelaskan. Kalau saya sudah berani nyatakan tidak pernah ada pemerasan, ya sudah itu yang sebenarnya terjadi. Kebenarannya secara hukum tanggal 24. Nanti dengarkan ada apa. Bang, ini juga terkait dengan Reza Gladys juga ya, bisa dibilang tuh dilaporkan ke Indaksi Polda Metro Jaya atas laporan konsumen. Gimana nih Bang? Kemarin kan juga beliau yang awalnya bilang tidak akan hadir, maksudnya tidak hadir karena tidak ada panggilan, tetapi pada saat malam hari hadir dengan dalil memenuhi klarifikasi. Itu gimana nih Bang? Ya jangan tanya ke saya dong, yang hadir bukan saya. Jadi logika gini Pak, orang datang di kantor polisi itu tidak mungkin dalam rangka kondangan.
acara hajatan atau lagi acara baca-baca doa. Di kantor polisi itu datang pasti kalau dia tidak lapor polisi dia yang dimintain keterangan. Ya tanya sama dia datang lagi acara apa kan gitu aja. Bukan saya dong, bukan saya yang diperiksa. Terkait laporan Bang Fahmi, Ya itu kan saya sudah laporkan. Korbannya 4 orang dan orangnya sekarang saya rahasiakan. katanya itu produk 2023 Bang, baru ada efeknya Bang akhir-akhir ini. Seperti Saya nggak apa? tahu lah mau efek mau apa, yang jelas di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ada aturannya. Yang jelas kalau itu produk nggak bener, ya kan berarti dia sudah ngomong mau produk tahun 2023, mau produk tahun berapa, itu adalah produk dia. Tapi kan bisa aja Bang karena efek atau ketidakcocokan atau seperti apa, mungkin dari Ya itu urusan pembuktian. Semua orang pasti akan membela diri, tapi membela diri itu membela pada yang sebenarnya. Karena yang saya laporkan kan itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bukan hanya Undang-Undang Kesehatan. mereka Korbannya 4 orang, korbannya sudah diperiksa, sudah menyerahkan bukti, sudah menyerahkan skincare, sudah menyerahkan bukti pembelian, sudah jelaskan bagaimana saat itu live untuk jualan, udah lengkap. Bang, mungkin kerusakannya seperti apa sih Bang, parah Bang? Tingkat- Ya itu urusan pembuktian, nggak boleh saya. Karena itu udah masuk dalam materi pemeriksaan, jadi saya tidak boleh membocorkan itu. Bang, tapi dari pihak kuasa hukumnya RG sendiri sempat bilang Bang bahwa kenapa baru dilaporkannya sekarang ini, kenapa tidak dari awal saat pembelian dan merasa adanya ketidakcocokan saat memakai skincare dari RG sendiri. Dia tahu nggak kapan belinya? Kabarnya tahun 2021. Dari mana dia tahu tahun 2021? Kabarnya 2023 Bang. Dari mana dia tahu? Dari statement Bang Julianus. Enggak, tahu dari mana kan? Itu tahu dari mana belinya. Dia punya bukti pembelian tidak? Yang tahu bukti tahun berapa itu saya. Yang tahu belinya kapan itu korban. Udah. Dia pernah suruh liatin mana bukti pembeliannya tahun berapa. Jadi jangan ngomong tahun 2021, mungkin tahun 1945. Tapi tidak bisa menunjukkan bukti pembeliannya, bahwa orang beli, ini loh si A beli tahun ini buktinya. Tapi kalau dia tidak bisa menunjukkan itu, berarti dia tidak tahu. Oh saya yang tahu kok, diserahin buktinya di hadapan saya. Tapi sebelum adanya pelaporan laporan dari konsumen sendiri, Bang, mungkin dari konsumen yang minta bantuan ke Abang sendiri sebelumnya sempat menegur atau menanyakan ke pihak Reza Gladys nggak sih ini untuk efek sampingnya, mungkin pertanggungjawabannya Bang? Udah, itu kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ada aturannya, jadi nggak perlu saya sampaikan. Itu bagian materi dari proses pemeriksaan. Karena yang kami laporkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, gitu aja. Bang, kabarnya karena ada Iya. karena adanya laporan ini mereka menilai Bang Fahmi seperti mencari-cari kesalahan. Nggak ada, bukan saya kok yang jadi korban. Emang saya pakai skincare? Itu mana sih kok bingung pada saya? Itu korban yang lapor, yang korban itu 4 orang. Selain 4 korban ini Banyak bisa kali, jadi kalau yang- ada korban lainnya nggak, Bang? Kayaknya sih banyak nantinya, tapi kalau ini anggaplah sebagai awal. Tapi kalau ini misalnya dalam berproses, bisa jadi yang lainnya pada turun semua untuk membuat laporan. Itu bisa terjadi, apa saja bisa terjadi di saat seseorang udah mulai marah. Kan mereka itu konsumen. Kan? Tidak menutup kemungkinan akan bertambah lagi dari Saya tidak tahu, tapi kan konsumen punya hak. Anda membeli berarti Anda konsumen. Tapi untuk saat ini mungkin para korban tersebut sudah diperiksa Bang di. Ya nggak mungkin dong. Ini Maksudnya- pertanyaannya logikanya, kalau dia sudah memanggil orang yang dilaporkan, tidak mungkin orang lapor yang dipanggil terlebih dahulu orang yang dilaporkan. Itu logika seperti itu. Jadi logikanya semua sudah diperiksa. Terakhir yang diperiksa itu adalah orang yang dilaporkan. Ya buktikan saja. Benar nggak dia live tiktokan atau apa, dan saya nggak paham. Ya itu kan buktinya ada kok, bukti pembeliannya ada, kan nggak perlu saya jelaskan. Di saat seseorang membantah itu harusnya dengan data. Oh ini belinya tahun sekian, ini buktinya, tunjukkan ke wartawan. Kalau perlu di kameranya tutupin gini. Wah itu keren itu. Tapi kalau cuma bicara saja,
Berarti kasihan teman-teman wartawan. Anda dikasih informasi yang tidak dapat Anda buktikan. Karena ini persoalan hukum, bukan persoalan yang lagi dongeng dalam sebuah cerita. Ada lagi apa? Selain bukti pembelian bang, pembelian bukti dan lain-lain, apa aja bukti yang akan bawa Banyak. itu? Banyak semuanya di kantor Mungkin polisi. foto dari para konsumen itu, foto before afternya juga. Saya kan nggak boleh jelaskan, Pak. Materi pemeriksaan itu nggak boleh saya jelaskan. Karena itu saya melanggar. Yang jelas ada korbannya 4 orang. Korban itu pun saat ini saya akan daftarkan. Akan saya meminta berkonsultasi ya, saya belum sempat. Akan mencoba ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Apakah dia masuk dalam kategori yang perlu dilindungi? Itu nanti saya coba komunikasikan. Seingat saya di Menteng apa di mana, nanti saya coba akan ke sana. Ya biar mereka itu nanti saya komunikasikan dengan korban. Kan ada Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Coba nanti saya komunikasikan dengan mereka. Yang jelas korbannya ada, produknya ada, bukti pembeliannya ada. Bang, harusnya kan mediasi 1 minggu setelah sidang. Ya, betul. Ini 1 Juli, 2 minggu. Ya. Harusnya 24 Juni, sekarang jadi 1 Juli. Ya, jadi gini, pada saat proses mediasi kemarin, jadi pada saat itu hari Kamis ya, seingat saya, saya itu bertemu dengan beberapa lawyernya. Seingat saya 3 orang, ada hakim, mediator, saya dengan tim lawyer, ada 4 orang, dan lawyer dari tergugat 3 orang. Di situ saya nyampaikan, kan dia tahu nih, hakim mediator tahu bahwa Nikita Mirzani menjadi terdakwa dan akan disidangkan dalam perkara pidana, sehingga hakim mediator bilang, bagaimana kita bisa mendatangkan Nikita Mirzani, sedangkan Nikita Mirzani ada dalam tahanan. Saya bilang, yang mulia, tanggal 24 Juni itu sidang pertama, dan berdasarkan proses hukum yang terjadi, terdakwa itu harus dihadirkan di dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 24, berarti hari Selasa. Jadi mohon yang mulia, untuk mediasi berikutnya itu tanggal 24. Namun hal tersebut ditolak oleh kuasa hukum daripada tergugat. Alasannya karena pada tanggal 24 tergugat RG itu akan dimintai keterangan di Polda Metro Jaya, di Indang, di Treskrimsus terkait dengan persoalan dugaan tindak pidana melanggar undang-undang kesehatan dan melanggar undang-undang konsumen, dengan korbannya ada 4 orang, sehingga dia beralasan karena pada hari Selasa tanggal 24 tidak mungkin bisa hadir karena tergugat 1 akan dimintain keterangan di Polda Metro Jaya sekaligus membawa bukti-bukti. Akhirnya disimpulkan oleh majelis hakim, ya sudah, bagaimana? Yang mulia, sidang pidana seingat saya kalau sudah dijadwalkan hari Selasa, akan hari Selasa lagi setiap hari Selasa. Oleh karena itu, hakim mediator memutuskan bagaimana kalau mediasinya dilakukan pada tanggal 1 Juli tahun 2025. Nah, saya bilang, yang mulia, saya bersedia, tapi mungkin waktunya tentatif. Karena saya tidak bisa jadwalkan apakah jam 10 itu Nikita hadir. Yang jelas Nikita pasti akan hadir pada tanggal 24 dan pada sidang berikutnya wajib dihadirkan. Jamnya biasanya siang, iya biasanya siang. Ya udah, akhirnya disepakati tidak menjadi tanggal 24 tapi tanggal 1 Juli 2025 untuk dipertemukan kedua belah pihak, tergugat dan penggugat. Jadi penggugat 1 Nikita, penggugat 2 Ismail Marzuki. Seperti itulah kejadian, fakta-fakta persidangan, fakta-fakta mediasi. Kenapa harus tertunda menjadi 2 minggu? Karena dari pihak tergugat itu ternyata harus hadir di Polda Metro Jaya pada jam 9 pagi atau jam 10 pagi, saya tidak tahu, untuk membawa dokumen
pembuktian terkait adanya dugaan tindak pidana yang melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan korbannya 4 orang seperti itu. Itulah kejadiannya dan itulah faktanya. Kenapa ditunda 2 minggu? 2 minggu itu bukan 2 minggu ya, ditunda menjadi tanggal 1, lebih tepatnya seperti itu. Saya nggak menghitung hari, tapi menghitung tanggal. Tanggalnya seharusnya bisa tanggal 24 hari Selasa. Hari Selasa itu sidang pertama Nikita Mirzani. Nah, tidak bisa hari Selasa tanggal 24, maka kita ngambil sikap Selasa yang akan datang. Karena setiap sidang pasti seminggu sekali. Berarti nanti di tanggal 1 Nikita Mirzani akan datang juga? Wajib. 24 wajib. 1 juga wajib? 1 wajib. Karena jadwal itu pasti setiap minggu. Kecuali hakim akan menjadwalkan 1 minggu 2 kali, itu tergantung majelis hakim. Tapi yang jelas tanggal 24 sidang pertama pasti akan ditunda seminggu lagi untuk eksepsi, pasti ditunda seminggu lagi untuk tanggapan jaksa, baru ada putusan selah. Seperti itulah prosesnya yang saya tahu. Jadi kalau teman-teman media kok ditundanya cukup lama kan gitu, sebetulnya bukan keinginan saya, bukan juga keinginan daripada hakim mediator, tapi mereka tergugat yang menginginkan. Karena tanggal 24 mereka tidak bisa hadir karena tergugat 1 akan diperiksa untuk menyerahkan dokumen. Seperti itu informasinya yang disampaikan dalam proses mediasi pada kemarin seperti itu. Oke, ada lagi? Clear ya?